Tuhan mengajarkan kita bagaimana kerajaan Allah yang kekal. Kita boleh melihat Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana latar belakang dari khotbah kita pada hari ini, di mana bangsa Israel di dalam kitab Yesaya berada dalam penderitaan akibat dosa-dosa mereka. Tetapi Tuhan memberikan janji pemulihan. Aku menciptakan langit dan bumi yang baru. Ini adalah harapan bahwa penderitaan bukan akhir dari segala umat yang percaya kepada Dia. Dan begitu juga di dalam Wahyu, Rasul Yohanes menulis kepada jemaat yang sedang teraniaya karena iman. Di tengah ketakutan, Tuhan memperlihatkan penglihatan tentang kemenangan terakhir, yaitu adalah langit baru, bumi baru, dan Allah juga diam bersama umatnya. Sehingga inilah yang menjadi kekuatan kita bagi jemaat saat ini untuk tetap setia kepada Dia, Sang Pemberi Penyelamat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam bacaan kita firman Tuhan dari Yesaya dan Wahyu, ada 3 poin yang mau kita bawa Bapak Ibu. Ada 3 poin yang menjadi kebenaran firman Tuhan, yang menjadi kekuatan kita dalam menghadapi kehidupan ini, bahwa kita juga mengalami hal yang sama seperti bangsa Israel, mengalami keadaan karena dosa-dosa kita, mengalami penindasan karena iman percaya kita, di mana kita tinggal di daerah Pasundan, yang memang kita ini adalah manusia yang minoritas. Tapi lewat firman Tuhan, kita mendapatkan 3 poin, di mana yang pertama adalah Allah sendiri menjanjikan kehidupan yang baru. Allah menjanjikan kehidupan yang baru. Itu bisa kita lihat tadi di dalam Yesaya pasal 65 ayat 17. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak berhenti bekerja sekalipun penuh dosa oleh umat manusia. Dunia lama memang penuh duka, tetapi Allah menyediakan masa depan yang baru. Inilah pembaharuan yang Allah lakukan kepada umat manusia. Inilah janji pembaruan, pengharapan. Yang tadinya kita itu mengalami keputusasaan, tapi lewat firman Tuhan ini, Tuhan memulihkan kita. Pengharapan menggantikan keputusasaan. Sukacita menggantikan tangisan. Damai menggantikan ketakutan. Sehingga manusia memang kadang mencoba memperbaharui hidupnya dengan segala kekuatan dirinya. Lewat kemampuannya, kita melakukan dalam kehidupan ini berbagai cara. Bagaimana kita mau mengangkat derajat kita, baik lewat pekerjaan dan usaha kita, baik lewat pendidikan kita, baik dengan kita healing ke tempat hibur-hiburan. Tapi itu hanya sementara Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita pada saat ini, pembaruan yang sejati hanya dari Allah sendiri. Allah sanggup memperbarui hidup manusia dari dalam. Sehingga kita mengeluarkan inner beauty yang luar biasa. Inilah janji Tuhan kepada kita pada saat ini. Betul, mungkin hari ini saudara dan saya pasti mengalami banyak kekecewaan. Keluarga kita banyak yang mengalami kelelahan dalam kehidupan. Ada kehidupan memang yang hancur Bapak Ibu. Tapi ingat, janji Tuhan pada saat ini mengatakan kepada kita bahwa Allah belum selesai bekerja atas hidup kita. Saat ini juga Allah sedang memproses kita, sehingga selalu memberikan pengharapan dan harapan baru, sehingga kita selalu dikuatkan dan dimampukan dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, ini adalah sungguh luar biasa. Allah menghapus air mata umatnya. Itu dalam Wahyu 21 ayat 4 firman Tuhan berkata, ini ayat 3 dan 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Di ayat 3,
Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan diam bersama-sama dengan mereka. Luar biasa. Ini adalah gambaran kasih Allah yang sangat pribadi kepada kita. Tuhan bukan hanya memperbaharui dunia, tetapi juga memulihkan hati manusia. Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Dia itu adalah Allah yang Immanuel. Dia sendiri yang menghapus air mata kita. Di dunia ini memang banyak mengalami kematian, mengalami duka cita, mengalami tangisan. Ini yang kita alami di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa di dalam kerajaan Allah yang baru, semuanya itu tidak ada lagi artinya. Bahwa penderitaan itu tidak selamanya. Bahwa air mata itu adalah tidak abadi. Luka hidup tidak menjadi akhir cerita kita. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang menghapus air mata kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel. Allah yang bersama-sama dengan kita. Tidak meninggalkan kita. Kalau ada satu ilustrasi, ketika anak kecil jatuh, seperti anak sekolah minggu tadi, dia terjatuh, tapi di situ mamahnya datang, dia merangkul dia, tangisannya pasti berhenti, dia senang, padahal rasa sakitnya itu belum hilang. Demikian juga Bapak Ibu, dengan kehadiran Tuhan Yesus, ketika kita menyerahkan hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan, kita mempercayakan hidup kita kepada Dia. Luka-luka kita memang masih berlangsung saat ini. Penderitaan juga masih ada, pergumulan hidup masih ada. Seperti anak kecil tadi, dia jatuh, sakitnya masih ada. Tapi di situ mamahnya datang, dia merasakan kenyamanan. Begitu juga hidup kita. Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita memberikan penghiburan dan pengharapan di tengah penderitaan hidup. Kita jangan mendoakan persoalan pergumulan hidup kita lalu dari kehidupan kita, tapi kita berdoa dan menyerahkan supaya di dalam pergumulan itu kita berjalan bersama dengan Sang Pemilik hidup kita. Oleh karena itu, jangan menyerah pada keadaan, sebab Tuhan melihat setiap air mata umatnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, poin yang ketiga adalah di mana Allah memanggil umatnya supaya hidup sebagai ciptaan yang baru. Tuhan berkata dalam firman-Nya, "Lihat, Aku menjadikan segala sesuatu baru." Dalam Wahyu pasal 21 ayat 5 sampai 8, di mana firman Tuhan ini mengatakan bahwa pembaruan Allah bukan hanya tentang masa depan dengan surga. Pembaruan Allah bukan hanya tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pembaruan Allah bukan hanya tentang akhir zaman nanti, tetapi pembaruan Tuhan dimulai pada hari ini. Dimulai pada saat ini dan detik ini. Bagi kehidupan orang percaya, jangan kita menunggu nanti, tapi pembaruan itu dimulai hari ini, saat ini, dan detik ini. Oleh karena itu, orang yang diperbarui Tuhan berarti orang yang tidak, berarti orang yang selalu tidak hidup di dalam dosa, meninggalkan dosa, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kasih, dan hidup dalam pengharapan. Inilah pembaruan yang ada pada saat ini, bukan kita menunggu nanti setelah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi pembaruan ini dimulai pada saat ini, dimulai pada detik ini, supaya kita selalu diperbaharui oleh Tuhan. Di ayat yang ke-8, Tuhan juga mengingatkan bahwa
Orang yang tetap hidup dalam dosa, apa dampaknya? Apa akibatnya? Yaitu adalah kehilangan bagian dalam kerajaan Allah. Jadi bukan cuman yang baik-baiknya yang diceritakan, tapi apa dampak kalau kita hidup dalam dosa? Kalau kita tidak bertobat pada saat ini, kita nanti akan kehilangan bagian kerajaan Allah. Kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus saat ini telah naik ke surga. Dia telah menyediakan tempat untuk kita. Kalau kita tidak mengalami pembaruan pada saat ini, bagaimana kita mendapatkan tempat nanti? Jadi tempat nanti, rumah Bapa yang disediakan untuk kita dalam Yohanes 14 ayat 2, itu dimulai daripada saat ini. Kita jangan menunggu nanti, tapi pada saat ini, supaya kita selalu hidup dalam kekudusan, hidup dalam kasih, dan hidup di dalam pengharapan. Bagaimana kita cara mengaplikasikannya dalam kehidupan kita? Kita bisa merubah tingkah laku kita lewat cara bicara kita, lewat cara berpikir kita, dan lewat juga cara bagaimana kita melayani sesama, dan juga melayani Tuhan, dan bagaimana kita juga mengasihi dan mengampuni sesama. Jadi firman Tuhan ini mengatakan, jangan hanya ingin hidup baru, tetapi hiduplah sebagai manusia baru di dalam Kristus. Hidup baru, tetapi hiduplah sebagai manusia baru di dalam Kristus. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, memang dunia boleh berubah, keadaan juga boleh sulit, tetapi Allah tetap bekerja membawa pembaruan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa pertama, Allah menjanjikan kehidupan baru. Yang kedua, Allah menghapus air mata umatnya yang percaya kepada Dia. Dan yang ketiga, Allah memanggil kita supaya kita hidup dalam ciptaan baru di dalam Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita selalu mengalami lelah, mengalami dingin, penuh duka di dalam kehidupan kita sehari lepas hari. Tapi lewat firman Tuhan pada hari ini, Tuhan berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Oleh karena itu, kita telah mendengarkan firman ini. Kita juga diajak supaya datang kepadanya. Kita bukan cuma mendengar, tapi kita boleh datang kepada Dia, Sang Pemberi harapan baru. Sang Pemberi harapan baru. Biarlah Tuhan yang boleh memperbaharui hati kita, yang boleh memperbaharui keluarga kita, yang boleh memperbaharui pelayanan kita, dan yang boleh juga memperbaharui kehidupan kita. Kiranya lewat firman Tuhan ini, kita boleh pulang dari gereja ini dengan semangat yang baru, harapan yang baru, hidup baru di dalam Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami mengucapkan terima kasih karena Engkau adalah Allah yang menjadikan segala sesuatu baru. Ketika hidup kami penuh luka dan kelemahan, Engkau datang membawa pengharapan. Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kami, Allah yang menghapus air mata kami sendiri. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Perbaharuilah hati kami, sehingga kami selalu hidup baru di dalam Kristus. Kami boleh pulang dari tempat ini, membawa harapan baru, sukacita baru, damai sejahtera yang baru, karena Engkau telah memulihkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.